warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nurjana, guru SMP Negeri 1 Kota Sorong, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sorong. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nur Aini. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kota Sorong. Assalamualaikum Ibu Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali tentunya kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan partisipasi. Sebelumnya nanti saya akan mengamati Ibu dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa kita harus melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang menarik dan menarik gitu ya. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Baik. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran? Tujuan yang ingin saya capai di dalam pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan informasi penting pada teks iklan, slogan, dan poster. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi pada iklan, slogan, poster yang mereka simak begitu ya Bu ya. Oke, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah kemampuan membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Baik, berarti pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan ini adalah kemampuan membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu ya Bu ya. Oke, baik, selanjutnya Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas serta strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan juga metode pembelajarannya? Rancangan yang ingin saya gunakan di situ adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran ini yang mengutamakan kebutuhan siswa, kesiapan siswa. Kemudian saya membagi kelompok siswa itu sesuai dengan kemampuannya, minat bakatnya, dan keaktifan siswa. Dan untuk metode pembelajarannya itu saya memakai metode berbasis masalah atau PBL. Kemudian saya menggunakan strategi di dalamnya itu dengan berdiskusi kelompok. Selesai berdiskusi, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan oleh Ibu dalam kelas? Kemudian yang saya gunakan di dalam kelas, saya menggunakan buku teks bahasa Indonesia dan LKPD yang saya bagikan di peserta didik. Oke, baik, berarti Ibu dalam kegiatan pembelajarannya menggunakan media yaitu buku teks bahasa Indonesia, kemudian LKPD ya, yang sudah Ibu persiapkan gitu ya. Baik Ibu, kira-kira nih Ibu kapan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di kelas berapa, hari apa, dan jam berapa? Saya akan menggunakan kelas 8H di tanggal 30 dan di jam ketiga dan keempat. Berarti Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran 4 di kelas 8H di jam ketiga dan keempat begitu ya. Baik, saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas, di mana saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nah, nantinya setelah itu, setelah Ibu melakukan observasi dalam kelas itu, maka kita akan kembali lagi Bu mengadakan percakapan lagi dengan nanti didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Oke, baik Ibu, yang terakhir nih, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Oke, yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya merasa senang dan memiliki gambaran apa yang harus saya lakukan nanti ketika saya supervisi. Oke,
Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas bincang-bincangnya menjadi percakapan pra-observasi ini, dan nanti kita ketemu di kegiatan observasi di hari Rabu di kelas 8H ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Baik, demikianlah tadi percakapan pra-observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Ada yang kurang sehat? Kami
bagian bawah, yaitu menemukan informasi. Oke, ini adalah langkah-langkahnya. Silakan kalian ikuti langkah ini. Perhatikan gambar, kemudian jawabannya itu tulis di kolom jawaban. Oke, ada pertanyaan tentang LKPD? Sudah jelas? Sudah kan? Oke, kalau sudah jelas, silakan.
ilmunya bermanfaat ke depannya, dan kalian lebih giat lagi belajar supaya kalian tidak ada orang yang bodoh. Orang kayak kita semuanya adalah orang-orang pintar. Cuma bagaimana kita mengasah kita supaya kita menjadi lebih pintar, yaitu dengan cara belajar. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di percakapan pasca observasi. Saya Siti Nurjanah, CGP Angkatan 11 Kota Sorong dari SMP Negeri 1 Kota Sorong. Saya ditemani oleh Ibu Nur Aini. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga didampingi oleh Bapak Suryanto sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kota Sorong. Assalamualaikum Ibu Nur Aini. Assalamualaikum Pak Suryanto. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Pak Suryanto, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan. Amin. Baik Ibu Nur Aini, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Begitu ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana nih perasaannya Ibu dengan jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas? Perasaannya sih karena karena belum terbiasa, jadi mungkin pertamanya merasa sedikit canggung, ya, kemudian tegang, itu sih perasaannya. Terus Dan alhamdulillah lancar. alhamdulillah ya sudah lancar dan berjalan dengan baik gitu Bu ya. Oke, bisa diceritakan nih Bu, kemarin area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu lakukan, kemudian langkah-langkahnya, strategi dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke. Area pengembangannya itu adalah siswa mampu dan aktif dalam pembelajaran. Tentunya sebelum masuk di pembelajaran, saya melakukan menyusun perangkat pembelajaran dan juga menyusun LKPD. Kemudian strategi yang pembelajaran yang saya gunakan adalah diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok. Dan di dalamnya itu saya karena perangkat yang saya gunakan adalah berdiferensiasi, jadi di situ saya harus menyusun sesuai dengan bakat peserta didik. Baik Ibu, berarti area yang ingin dikembangkan Ibu yaitu kemampuan membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Kemudian strateginya adalah Ibu menggunakan diskusi kelompok dan presentasi, begitu ya. Nah, sejauh mana Bu, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil atau belum Bu? Menurut saya, areanya itu alhamdulillah kalau di diskusi kelompok dan presentasi sudah lumayan baik. Meskipun memang kadang-kadang ada siswa yang belum aktif untuk berpartisipasi di situ. Jadi masih ada siswa yang belum berpartisipasi aktif gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa sih kekurangan dan kendala yang Ibu hadapi pada proses pembelajaran di kelas karena ada siswa yang belum aktif gitu Bu? Karena saya strateginya itu berdiskusi kelompok, mungkin kemarin itu kekurangannya adalah kelompoknya itu terlalu banyak. Ya.
Jadi siswanya terlalu banyak dalam satu kelompok itu, kadang ada yang 5 dan sampai 6. Jadi mungkin kedepannya itu saya membagikan kelompok dalam jumlah yang sedikit lagi supaya siswa itu bisa aktif semua. Terus berarti ini nanti ibu akan membagi kelompoknya dengan kelompok kecil Ya, lebih sedikit karena mungkin bisa 3 atau 4. karena ada siswa yang masih belum aktif begitu ya. Diharapkan nanti dengan kelompok kecil mungkin mereka bisa lebih aktif lagi berpartisipasi. Nah, menurut ibu nih, kira-kira kenapa nih siswa-siswa yang belum aktif nih, bagaimana cara ibu melibatkan mereka? Yang kurang aktif ya. Mungkin karena memang kemarin saya juga membagi kelompoknya itu kurang melihat tentang minat dan bakat anak, kemudian gaya belajarnya, yang misalnya gaya belajar kinestetik, kemudian auditori dan visual. Jadi mungkin kedepannya nanti saya akan membagikan kelompoknya itu sesuai dengan bakat dan minatnya anak-anak. Kemudian dalam hal ini mungkin sebelum saya bagi kelompok, saya akan memberikan pertanyaan pada peserta didik. Berarti nanti kedepannya ibu akan membagi kelompoknya di kelompok yang sesuai dengan gaya belajar mereka, gaya belajar yang visual, kemudian auditori atau kinestetik ya. Kemudian ibu juga akan memberikan pertanyaan yang mereka butuhkan gitu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan ya Bu, semua yang ibu rencanakan dapat berhasil dan dapat terrealisasi dengan baik gitu ya Bu. Kira-kira nih Bu, kapan ibu merencanakan yang tadi telah ibu sampaikan untuk kedepannya? Mungkin untuk waktu saya belum bisa tentukan, tapi insya Allah secepatnya. Ya, mengingat ini ya, mungkin di semester depan begitu ya Bu ya, mengingat ini sudah minggu-minggu terakhir di akhir semester ini ya Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan dapat terrealisasi dan harapannya pembelajaran ini sudah berpihak kepada murid-murid kita. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas bincang-bincangnya untuk percakapan pasca observasi ini. Oke, selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Bapak Suryanto selaku beliau adalah pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terkait dengan percakapan pasca observasi ini. Baik, terima kasih Ibu Siti Nurjana selaku Direktur Kapasitas yang sudah melakukan percakapan pasca observasi dalam bentuk coaching. Ya. Tadi saya perhatikan sudah bagus, sudah membuat situasi coaching ini nyaman, ya bisa dikeluarkan semua. Cuma yang namanya sama-sama belajar ini patut saya sampaikan pada kita semua, termasuk saya juga kadang pelupa. Saat selesai pasca observasi ini kan beda tempatnya. Kalau observasi ada masalah dengan di pembelajaran. Kalau di pasca observasi ini bagusnya ibu tambahkan lagi masih ada yang pengen ibu sampaikan tidak, atau masih ada masalah yang ingin ibu kembangkan tidak. Jadi selain berfokus pada pengembangan tadi, kita tanyakan lagi karena kenapa. Biasa kalau kita guru itu diobservasi, kadang kalau sudah enak bicara, lupa kalau kita masih ada kekurangan. Tapi kalau diberi kesempatan kepada ibu gurunya menyampaikan masih ada yang perlu dikembangkan tidak, itu jangan sampai lupa. Kalau kita lupa, nanti kita hanya fokus yang satunya aja, yang lain dilupa. Itu aja dari saya. Ibu guru enak. Baik, terima kasih Bapak atas umpan balik dan tanggapannya di percakapan pasca observasi. Demikianlah tadi
rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, Mbak Ibu Nur Aini, Bapak Suryanto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.